yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Irfan Yusuf SPDI. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pengurus BKM Masjid Nurul Amin, yang terhormat para orang-orang tua kami, para asatidz, pemuka agama, pemuka masyarakat, yang kami hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nantinya kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya, siogiannya direncanakan mau sholat isya di sini, tapi sore tadi saya mengisi acara di Kuala Besar. Kuala Besar itu Langkat, tapi menyeberang dengan boot lebih kurang 30-40 menit. Kebetulan tadi mau kembali, balik nyebrang, hujan lebat. Dan di sana bootnya model yang nggak ada atapnya. Menunggu hujan reda, makanya tadi jam 6.15 baru bisa menyeberang dari sana.
Pakaian basah harus balik dulu ke rumah. Dari rumah baru balik kemari. Dan sampailah di sini sudah hampir jam 10. Saya tahu Bapak Ibu nggak nanya, nggak apa-apa, saya kasih tahu aja supaya jangan ada dusta di antara kita. Isra wal Mi'raj ini tujuan utamanya adalah linuriyahu min ayatina. Untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena waktu Nabi pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi ceritakan peristiwa yang dialaminya kepada penduduk kota Mekah. Wahai penduduk Mekah, aku baru diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berangkat tengah malam, baru menjelang subuh aku sudah sampai kembali di Mekah. Dan bukan cuma Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Nabi juga melewati langit 1, 2, sampai 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Aras, bertemu dengan Allah. Abu Jahal menerima berita ini, langsung mengatakan, inilah makin nyata bahwa Muhammad ini pendusta, pembohong. Dan tentunya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Huzaifah, Abu Rokok, Abu Jibiring, sama Abu Dapur, mereka semua menjadikan ini senjata, kesempatan untuk menunjukkan Nabi Muhammad itu pembohong. Siapa yang mau percaya orang mengaku melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, naik langit 1 sampai 7, berangkat tengah malam, belum subuh sudah sampai di rumah. Sedangkan waktu itu normal perjalanan 3 bulan. Tapi ketika Abu Jahal bertemu sama Abu Bakar, Abu Bakar, udah gila kawanmu itu. Kenapa? Masa dibilangnya dia jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Katanya dia naik langit 1 sampai 7. Terus Sidratul Muntaha, Mustawa, kemana-mana dia bilang. Dia ketemu sama Tuhannya. Berangkat tengah malam, belum subuh sudah sampai di rumah. Apa kira-kira pendapatmu? Apa kata Abu Bakar? Itu yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong gitu ya sahabatmu itu Muhammad. Mohon maaf Abu Jahal. Kalau Nabi Muhammad yang bilang, yang cerita, yang ngomong, lebih dari itu pun aku percaya. Itulah maka Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Orang yang membenarkan. Ibu-ibu, di sini terjadi perbedaan. Satu sisi Abu Jahal tidak yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar yakin sekali. Apa yang bedakan Abu Jahal sama Abu Bakar? Abu Jahal nyikapi Isra Mi'raj pakai akal. Abu Bakar nyikapi Isra Mi'raj pakai iman. Kalau sudah iman yang bicara, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau kata Allah jadi, jadi. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Walaupun sebetulnya Isra Mi'raj ini kalau dibawa ke akal, masuk akal. Kenapa? Karena kendaraan Nabi Isra Mi'raj namanya buraq. Apa nama? Apa namanya? Apa namanya? Pernah nengok buraq nggak? Pernah nengok buraq nggak? Sama. Aku pun belum pernah nengok. Buraq itu istrinya Pak Rok. Ya karena suaminya Pak Rok, maka istrinya dipanggil. Nggak betul, main-main kok ibu ikut aja. Jadi buraq di Quran disebut barqun. Ya kadul barqu yaqtabu absarahu. Barq itu diartikan kilat. Jadi buraq kecepatan langkahnya itu kayak kilat. Kilat itu Bapak Ibu
di anak-anak SMP kelas 2 pun sudah dipelajari dalam ilmu fisika. Dalam ilmu fisika di SMP kelas 2 dipelajari kecepatan langkah buruk kecepatan kilat 300.000 km per detik. Oh, jadi langkah buruk itu Pak Ustadz 300.000 km per detik. Udah langsung sampai 300.000. Coba kalau kita nengok mau petir ada kilat tuh, udah hilang kilat. Bu, orang naik pesawat, kalau ada yang umroh, ada yang haji. Saya sering merhati itu di layar TV pesawat itu. Pesawat tuh kecepatannya 900 km per jam, sampai 1000. Ibu nggak usah lari 900, naik mobil aja sama bapak, masuk jalan tol. Kalau bapak ini kan sering ngetes mobil di tol. Kalau udah masuk tol tuh, tahu-tahu udah 140. Itu aja ibu pun udah geter-geter. Langsung ibu bentak, gila kau mau cari mati, kau gak mikirkan anakmu, cucumu, pelan. Bapak pun langsung, pasti langsung pelan. Karena segagah-gagah suami, seganteng-ganteng suami, kalau udah kena bentak istri, bodoh mendadak. Iya, termasuk yang ceramah. Jadi ibu-ibu kalian, ya kan gak bisa mengaku aja sekalian. Jadi anak-anak SMP aja udah belajar. Kecepatan kilat itu 300.000 km per detik. Kita lari 140 aja di jalan tol, udah ketakutan. Pesawat 900 km per jam. Tapi hebatnya orang yang membuat pesawat dan yang lebih hebat yang buat otak untuk bikin pesawat. Coba yang udah pernah naik pesawat, 900 km per jam itu di atas macam nggak jalan pesawat. Allah kayak udah pernah aja, ya. Menengai lagu itu paten. 900 km per jam, macam nggak jalan. Saya waktu umroh 2018, duduk saya di kursi pesawat tuh lagi baca-baca buku. Satu orang jemaah saya, nenek-nenek itu udah saya anggap mama saya. Dia pun nganggap saya anak. Dia ngadep, melaku, aku dikebuk tukang buri. Irfan, apa nek? Iki nek pesawat ngene-ngene ae kapan tekani? Lah kok ngene-ngene ayo kok. Nek iki kenceng tenan lho iki nek 900 km per jam opo ndak delok ngono-ngono ae gak mlaku kok. Padahal itu kalau satu jendela pecah, sak pesawat lambene kaya komeng waktu numpak Jupiter MX itu baru 900 km per jam. Buruk 300.000 km per detik. Kayak apa itu kecepatan? Tapi kenapa tubuh Nabi nggak hancur Pak Ustadz? Saat itu tubuh Nabi disetarakan kekuatannya sama malaikat Jibril. Jadi kalau anak SMP aja paham bahwa kilat itu kecepatannya 300.000 km per detik, Abu Jahal nggak paham, wajar. Karena Abu Jahal nggak sampai SMP sekolahnya. Jadi kalau menurut akal, sebetulnya masuk akal. Apalagi menurut iman. Kalau menurut iman, apa yang nggak mungkin? Kalau Allah punya mau, semuanya sebentar. Tengok, Allah punya mau, Los Angeles, sebentar aja dikirim pasukan Allah 2, angin sama api, habis tuh 40-an hektar hutan di Los Angeles, malah merambat 15.000 rumah terbakar. Amerika yang dianggap dikdaya, Amerika yang dianggap adik kuasa, Allah kirim 2 pasukannya, nggak berdaya. Habis, California, macam kiamat, Bu. Nengok videonya pun serem kita. Itu api di aspal, jalan Bu apinya. Nggak ada minyak, nggak ada bensin, nggak ada solar. Itu apinya merembet ngejer orang. Macam kiamat. Kalau Allah berkehendak, sebentar. Makanya manusia nggak ada yang boleh sombong. Dulu Amerika membantu Israel menindas Palestina, habis hancur Palestina, sampai mereka mau makan aja pun antri panjang di tempat-tempat pengungsian. Sekarang orang Los Angeles, California gantian merasakan macam mana yang dirasakan orang Palestina.
Allah Maha Adil. Kalau Allah mau berbuat sebentar, makanya nggak ada yang boleh sombong. Apa yang mau sombongkan? Kaya, punya rumah mewah, konslet listrik, di lu ente. Cantik, jangan sombong, masa Indomie meledak kompor gas, berubah muka. Cantik, sombong, salah beli bedak, terakhir putih kabeh ini, untuk bedak pemutih ngelupas kabeh begitu. Ganteng, jangan sombong, naik kereta, krek-krek, tekongan bentuk jumbo, gerebak, rontok untuni, hilang garan. Ajan pun berubah, ngomong entek kabeh. Apa yang mau disombongkan? Pinter, seberapa sih ilmu kita dibandingkan ilmu Allah? Ustaz Rahul mau sombong, apa yang mau disombongkan? Saya bisa ceramah ini kan karena ada ibu-ibu. Coba aku disuruh ceramah, kayak ning jagong nang ngarep gini. Aku dibayar piro nggak gelem, aku tenang. Protokol ngomong selanjutnya ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Irfan Yusuf kepada Ustaz kami persilakan, namun mohon izin Pak, berhubung kami besok ada kegiatan liburan, kami harus segera pulang. Silakanlah Bapak ceramah di depan tenda sama kursi-kursi kami. Mau 2 jam pun nggak masalah Pak, honor nggak akan kami potong. Wis ora gelem aku ora gaya apa. Nyocot aku ceramah berapi-api sampai hampir 2 jam, yang dengarkan nggak ada. Iku nang dalan wong mandek kabeh ndelok. Iku Ustaz iku wis suwi koyo ngono. Saya hari ini bisa ceramah karena ada ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau nggak ada, saya ini jadi apa? Nggak ada orang yang boleh sombong. Apalagi setiap kita dibalik kelebihan, pasti punya kekurangan. Allah ciptakan kan semua berpasang-pasangan. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada cowok, ada cewek, ada yang tepos, ada yang toge. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dan semua ciptaan Allah tuh gak ada yang sia-sia. Ada orang hitam, ada orang putih. Nikah orang hitam sama orang putih. Lahir anak, hitam manis kayak yang ceramah. Coba hitam kawin sama hitam, lahir anak. Gosong anaknya. Ada orang tinggi, ada orang pendek. Nikah orang tinggi sama orang pendek, lahir anak. Sedeng-sedeng aja. Coba pendek kawin sama pendek. Apa gak kaya bebek anak lahir. Makanya manusia gak ada yang boleh sombong. Dan tolong bedakan orang sombong sama orang peka. Jangan orang peka pun dibilang sombong. Lewat, wawak-wawak ngarep sama wah. Sombong tenan wawak kayak Ustaz. Wawak kayak gak sombong dan peka. Wah, sombong kali selama peka ya wah. Malah sombong selama peka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj ini maunya Allah. Kalau Allah sudah punya mau, nggak ada satupun yang bisa menghalang. Logikanya menurut akal manusia, ibu-ibu, mohon maaf, ini anak-anak di depan ini. Saya kalau nengok anak-anak ini kalau bicara akal ya, akal saya langsung ngomong, ini pasti semua ada bapak mamanya. Terus menengah ya burung siang. Ini bicara secara akal. Ada bapak mama, maka ada anak. Bapak mama sebab, anak akibat. Nah, itulah hukum kausal. Ada sebab, ada akibat. Ini kan akibat bapak mamanya semua ini. Menurut akal, ada bapak, ada mama, baru ada anak. Loh Nabi Isa? Nabi Isa cuma punya mama. Nggak punya bapak. Allah mau. Jadi, padahal Maryam itu wanita suci. Nggak pernah disentuh laki-laki. Kerjanya di mihrab takarrub, dekatkan diri kepada Allah terus. Tahu-tahu hamil. Akhirnya Maryam melahirkan anak namanya Nabi Isa. Isa lahir, cuma punya mama, nggak punya bapak. Maryam melahirkan, nggak ada suami. Maka sekarang banyak anak gadis nggak mau kalah sama Maryam. Lah saiki akeh wong nglahirke bojone nggak jelas. Ada yang melahirkan nikah bulan 3, melahirkan bulan 6. JNT titipan kilat. Saiki meteng nggur 3 bulan wae.
Malah ada kejadian di Langkat, ibu-ibu siap pesta, masih bongkar teratak lahir anaknya. Yang bongkar teratak kaget, cepet tenan putune lahir, wak meneng cocotmu tak tapuk cangkemmu. Kowe urus saya teratak kai. Apa iki ngurusi anak, apa kowe gak ngerti iki bibit unggul. Ngomongin mama yang mulai. Kalau Allah punya mau, nggak ada yang nggak mungkin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah perlunya iman. Iman itu perlu dipupuk, perlu terus dijaga. Karena banyak masalah yang nggak selesai pakai akal, dia akan selesai kalau kita kaji dengan iman. Maka rawat tolong iman ini. Iman sesuatu yang paling berharga yang Allah kasih sama kita. Dan tolong jangan sampai mati nggak bawa iman. Oh, ada orang mati nggak bawa iman, Pak? Ada. Siapa orang mati nggak bawa iman, Pak? Orang yang matinya dalam maksiat. Lagi zina, mati. Lagi judi, banting kartu, tahu-tahu meninggal. Udah, lagi nyabu, tahu-tahu meninggal. Apalagi meninggal bunuh diri. Nauzubillah. Orang meninggal bunuh diri itu nggak ada tempat lain kecuali neraka jahanam. Khalidina fiha, dia kekal selama-lamanya di dalam. Hari ini banyak orang bunuh diri dan menurut survei rata-rata penyebabnya ekonomi. Hutang. Ini ranking 1. Maka saya ingatkan ibu-ibu, hidup ini sesuaikan Bu, kemampuan sama kemauan itu harus sesuai. Ini kadang-kadang suami gajinya 5 juta, tapi gaya hidup 12 juta, apa nggak pening? Gaji suaminya 4 juta, gaya hidupnya 10 juta, ya stres. Istri yang soleha, kalau gaji suaminya 5 juta, dia belanjanya sebulan 4 juta 990, masih sisa 10. Ini baru istri soleha. Ini gaji 5 juta, gaya hidup 12 juta. Apa nggak pening? Ujung-ujungnya terlibat mekar. Dan kalau udah kena mekar, ujung-ujungnya stres, bunuh diri. Nauzubillah. Orang bunuh diri nggak ada tempat lain, neraka jahanam. Dan jangan sampai orang meninggal nggak bawa iman. Kalau sempat masuk ke kubur nggak bawa iman, celaka ngadepi mungkar wa nakir. Saya ceramah di kilometer 18. Siap ceramah mau naik ke mobil. Tahu-tahu dikejar-kejar mama-mama. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Jangan buru-buru kenapa? Ada apa Bu? Ini Ustadz, ada bontot buat anak-anak. Kan biasa dulu kalau Ustadz ceramah di mana-mana gitu. Pulang ada jadi bawa oleh-oleh. Ya ini di 18. Ya, kalau di sini aku nggak tahu lah. Setiap daerah kan lain-lain, kan nggak harus sama. Ya kalau mau tahu, saya mau aku pulang nanti kayak mana cerita. Udah ditaruhkannya oleh-oleh ke mobil, dia bilang, Pak Ustadz, ada apa? Minta tolonglah, tolong catatkan yang Ustadz ceramahkan tadi. Lo panjang kali aku ceramah, masa suruh nyatet semua. Yang mana? Enggak, tadi kan Ustadz nerangkan bahwa nanti kita di dalam kubur ditanya sama malaikat. Ya, memang iya. Tolong tuliskanlah Ustadz pertanyaannya itu apa aja gitu. Sekalian sama kunci jawabannya. Aku tak jelok, cocok tilawah itu. Maksud ibu macam mana? Ya biar dihafal-hafal loh Ustadz dari sekarang. Enggak, yang enggak aja gitu. Udah Pak Pigi. Ustadz ini sombong kali nuliskan gitu aja enggak mau. Aku bukan enggak mau, nanti aku kasus, aku bilang. Kasus apa Ustadz? Pembocoran soal. Anak SMA aja ujian akhir, gurunya bocorkan soal, tangkap polisi, aku pula bocorkan soal mungkar nangkir. Ya selesai aku nanti disikat dia. Ya maksudnya biar dihafal-hafal dari sekarang Pak Ustadz. Nggak perlu. Yang penting pastikan tinggal bawa iman. Nanti dalam kubur yang jawab pertanyaan tuh bukan mulut, bukan tangan, bukan kaki, tapi iman kita masing-masing. Maka tolong dirawat, dijaga iman ini. Gimana cara merawat, menjaga iman Pak Ustadz? 1, zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Zikir itu yang la ilaha illallah itu kan Pak, itu tahlil. Subhanallah Pak, itu tasbih. Alhamdulillah Pak, itu tahmid. Allahu Akbar Pak, itu takbir. Itu lafaz zikir, bukan zikir. Loh, zikir itu Pak, mengingat Allah. Yang mana yang kerja mengingat? Di 3 titik. Di sini, di sini, di sini. Konekkan 3 tempat. Banyak juga orang wirid, zikir, nampaknya zikir, tapi kurang gini. Iki ini nggak milu.
Mama waktu wirid kayak pratik lah enek sing nyekel Yasin la ilaha illallah illallah la ilaha illallah setengah papat yo la iku putu wisuda diwingi kula ada yang lagi tahlil nampak kawan ketinggalan la ilaha illallah la ilaha illallah ya. Ada yang wirid bawa anak la ilaha illallah jamriti kowe bandel tenan kowe bapakku la cuma sesuk kata jadi mampus bela ada yang gayanya merem macam musuh kali lah illallah nah dapur wong mecai kerupuk kerpak kerpuk illallah batin kalau lontong pecel illallah disiram kuah mambu rebus ini mana zikirnya mau jadi benteng. Kalau kalimatnya Pak, ya memang udah betul. Abdul zikri la ilaha illallah. Tinggal cemanan dudukkannya ke latifatul qalbi. Karena kata Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi cemana ninggal mau ngucap la ilaha illallah, nek urip koro-koro, karaokean. Kadang di jam 1 bengi koro-koro gak mikir ke tonggo. Kalau suaranya cantik gitu udah kayak ember pecah. Tetangganya sakit gigi terakhir tinggal satu-satu. Mbok pikir ke uang nopo. Daripada gitu banyak kan zikir. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Orang Bu, nanti ketika meninggal, apa yang paling jadi hobinya, apa yang paling dicintainya, itu nanti yang datang waktu dia sakaratul maut. Nanti kayak kejadian yang dirampak penyanyi keyboard itu, aduh setengah mampus meninggalnya. Kena kanker payudara, Pak. Dipanggil Ustadz, dibacain la ilaha illallah. Oh, rupanya panas kuping. Oh, gak pernah kerungu. Diulangi lagi sama ustadznya. La ilaha illallah. Iku sing delengi spray remet kayak orang kemasukan itu, harum mau menerkem. Ustadznya nggak nyerah sampai 7 kali diulang, akhirnya nyamber juga, Bu. Udah nyamber tapi belok juga. La ilaha illallah. La 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 la. Ustadznya pun kontak dayung perahu dayung arek ninggal malah duet lalu. Makanya lazimkan merawat iman dengan zikir kepada Allah. Yang kedua apalagi Pak? Qiraatil Quran. Banyak-banyak baca Quran. Yuk kalau bisa hiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Supaya tentrem yang punya rumah itu. Terus apalagi Pak? Ya mulai sholat tahajud malam. Sholat tahajud itu Pak kapan Pak? Sepertiga malam akhir. Apalagi ibu-ibu yang di rumah tinggal berdua sama bapak, mau ngapain lagi lah. Coba ciptakan pacaran gaya baru. Cemana itu Pak? Simak-simaan baca Quran, tahajud bareng, saling bangunkan. Apalagi ibu tengok yang datang nih pun udah muka-mukamu maghrib yang rata-rata. Iya, nyari muka juhur aja pun agak payah. Mau ngapain lagi coba, tahajud malam, bangunkan suami, payah kali banguninnya Pak, ya dibelailah kepalanya. Yo bang, tahajud. Udah aku belai Pak, malah makin nyenyak turunnya terakhir.
Ya udah ambil wudhu dulu, udah siap percikkan airnya ke mukanya. Yang ngamuk dia Pak. Tinggal pakai telekung, pakai sarung, pakai makeup setebel-tebelnya. Gincu saabang-abange digawe, ini sak biru-biru nih. Wis jagong nang sebelah. Habis itu bacakan Yasin. Insya Allah. Sambil nangis bacanya Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Insya Allah tangi riko pun dijongkrok di karo dia. Salat malam tahajud. Terus apalagi Pak Ustadz? Satu lagi cara merawat iman, banyak dengarkan majelis-majelis taklim, tausiah agama. Makanya masjid, salah satu masjid yang makmur harus ada kajian-kajian di masjid itu. Terus apalagi Pak? Bergaul dengan orang-orang soleh. Ibu, kalau bergaul sama tukang minyak wangi, akan ikut wangi. Makanya dulu dosen saya bilang, komunitas membentuk identitas. Sama siapa kau banyak bergaul, itulah kau. Kita Bu, kalau bergaul sama orang yang rajin ke masjid, lama-lama kita akan ikut rajin ke masjid. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang hobi dengarkan pengajian, kita pun jadi ikut hobi ngaji. Ibu walaupun perempuan baik-baik, pakai jilbab, udah. Tapi kalau ibu bergaulnya sama perempuan yang ngerokok, masuk kafe, nyanyi-nyanyi di karaoke, orang mandang ibu sama dia. Nggak semua orang bisa jadi kawan akrab. Walaupun semua orang boleh dijadikan teman. Tapi maaf, nggak semua orang bisa jadi teman akrab, karena teman akrab itu akan mewarnai siapa kita yang sebenarnya. Nah, ini yang pertama. Isra Mi'raj, Allah mau menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah tegaskan bahwa Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di muka bumi Allah ini ada 3 masjid haram. Apa maksudnya masjid haram, Pak? Haram yang dimaksud penuh dengan kemuliaan. Misalnya ada istilah arba'atun hurum, 4 bulan haram. Maksudnya Pak, 4 bulan yang penuh kemuliaan. Kalau disebut Mekah tanah haram, berarti tanah yang penuh dengan kemuliaan. Masjid haram, masjid yang penuh dengan kemuliaan. Di bumi Allah ini ada 3. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau yang sudah umroh, sudah haji, berarti 2 masjid sudah dikunjungi. Tinggal 1 lagi, itulah yang di Yerusalem, di Palestina. Inilah tempat peristiwa Mi'raj. Saya doakan semua yang hadir malam hari ini sebelum wafat Allah izinkan mengunjungi 3 masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Ini ke Mekah ini Bu, bukan masalah kaya miskin. Banyak orang sawitnya lebar pun sampai sekarang nggak berangkat-berangkat kok. Orang sawit kebon. Cuman dipaneni sama dia tiap hari. Ada pejabat tinggi, gajinya besar, sampai sekarang nggak berangkat. Pengusaha uangnya banyak, sampai sekarang nggak berangkat. Kenapa Pak? Rupanya kalau berangkat ke Tanah Suci itu Bu, itu masalah diundang apa nggak diundang sama Allah. Makanya kadang-kadang orang yang kehidupannya susah pun kok bisa berangkat. Masalahnya dia dapat undangan Allah. Makanya orang kalau sudah sampai Tanah Suci, gelarnya Duyufur Rahman, tamunya Allah. Kenapa? Allah langsung yang undang dia. Duduk. Kan kok enak aja ngambil kue di situ. Oh, aku aja tadi duduk nggak dikasih kue, kok kalian pula ada di luar ngambil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini 1. Makanya berangkat ke Tanah Suci ini jangan ada yang putus asa. Bu, nggak rezeki kita, rezeki anak. Nggak rezeki anak, rezeki cucu. Nggak rezeki cucu, rezeki menantu. Jangan ada kata putus asa. Yakinkan, aku yakin.
Allah bukakan rezekiku suatu saat aku berangkat ke tanah suci. Di Mataram itu yang kakek-kakek kerjaannya tukang nyapu itu. Berapa tahun dia nyapu. Izin Allah dikumpulinya gajinya Bu. Cuma 600.000 sebulan. Alhamdulillah 2016 berangkat dia. Lo kok bisa Pak? Dia nggak mikirin makan lagi. Makan udah ikut anak. Yang 600 itu dikumpulinya karena niat. Cukup 2016 berangkat haji. Testimoninya ditayangkan di TV One. Di Berandan nenek-nenek tukang kusuk. Yang dikusuk istri mantan manajer Caltex. Setruk setahun nggak bisa jalan. Berobat ke Penang nggak baik. Berobat Singapura nggak baik. Berobat ke Jakarta nggak baik. Saat delalani dikusuk nenek ikut 3 kali. Melaku. Dokter heran. Suaminya heran. Anak-anak tetangganya semua heran. Oh nenek tukang kusuknya pun heran kok. Nenek itu batin lo kok mari ya batin nenek. Rupanya itu jalannya. Seminggu kemudian datang ibu itu sama suaminya. Nek, alhamdulillah Nek, aku senang kali. Aku udah bisa jalan Nek. Aku sepakat sama bapak tadi malam. Nenek kami umrohkan ke tanah suci. Kalau Allah berkehendak, tukang kusuk berangkat. Tukang bubur, sinetronnya pun ada kok. Itu yang di Batang Serangan bapak-bapak. Nanam kacang tanah cuma 3 rantai. Panen berangkat haji Bu. Dijualnya kacangnya Pak. Sak tanah-tanahnya dijualnya. Ya kalau kacangnya aja nggak cukup lah, itu macam-macam. Itu yang di kilometer 12 itu yang katanya ibu-ibu jual tanah 3 tahun nggak laku-laku. Dengar ceramah Ustadz, suruh ngamalkan Yasin 41. Diamalkannya 7 malam berturut-turut. Hari ke-8 datang orang nawar, Bu. Nggak pakai nawar ketet, langsung jadi. Senengnya minta ampun, terima duit, masukkan dalam lemari, ambil 500.000, kunci lemari, kunci kamar, kunci rumah, lari dia ke masjid. Yang 500 langsung dimasukkannya ke kotak infak. Saking senengnya Bali Melayu aja nyeruntul ditabrak pickup. Tapi keajaiban sedekah, pickupnya mundur, ibu tuh berdiri lagi Bu, nggak apa-apa. Turun supirnya malah dipeluknya ibu itu, Nek minta maaf ya Nek, nggak apa-apa. Nek aku minta maaf Nek, iya udah kita berobat ya Nek, udah nggak apa-apa. Kita cek dulu Nek, aku nggak apa-apa loh Nak. Kalau perlu scanning Nek, udah nggak apa-apa. Pinggirkan motor ngobrol, nangis dia Bu lama-lama. Ditengoknya nenek tuh mirip mendiang mama. Terakhir dia ngomong, Nek aku dulu pingin kali ngajikan mamaku, cuman belum sempet mamaku udah ninggal. Kalau nenek yang ku berangkatkan nenek mau. Ya kalau rezekiku Nak, ya Allah. Tanah laku, infak 500, ditabrak motor nggak mempan, malah dapat haji lagi. Makanya ibu nanti kalau entah pas ke simpang 12, kalau mau nyebrang nunggu ada motor kenceng lewat gitu. Nampak enek motor kenceng, baru Riko nyebrang. Insya Allah motornya mundur lah. Kami pun layak ibu nama Riko. Di sengaja ya modar meneng air kode. Makanya kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka kita yakin kali kuasa Allah. Kayak kejadian yang di Kisaran kan gitu juga Bu. Yang kejadian ada ibu-ibu stres, lakinya kawin lagi. Nggak terima dia, rupanya lakinya main cewek lagi karo rondo pirang. Nggak terima dia, apa gunanya lagi kayak gini, percuma. Oh kurang opo. Nek sing dikawini mau ayu ikhlas, aku wis ireng pendek tongge PSL. Anak limo batak pula itu ya. Gak enak gunane urip meneh mati ayo mati turu telentangan urip. Dengar suara klakson kereta api tadi dari arah Rantu tuh. Tidur dia. Lewat kereta apinya jus. Malah jagong meneh. Itulah kalau Allah belum berkehendak. Kok bisa selamat dia Pak? Rupa rele loro. Dan turu sebelah kiri, kereta api ini lewat sebelah kanan. Kok ngarep bunuh diri aja pun tahu, heran aku dalam ini. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Isra itu Ustaz, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Pesan moral Isra Mi'raj, yuk makmurkan masjid. Cara makmurkan masjid macam mana Pak? Bangun dulu fisiknya. Ini udah paten kali masjid.
Saya tadi sore udah diposting gambar lokasi acara sama panitia, tak delok paten nih masjidnya. Nengok kamar mandi aja kayak gini. Ini satu tugas masyarakat sini udah selesai makmurkan masjid. Udah dibangun fisiknya. Siapapun yang naruh uangnya di masjid ini, dia sudah bangun istananya di surga. Walaupun aku yakin bangun masjid ini nggak gampang tantangannya. Saya dulu Bu, sebelum pindah ke Bombay, ke Binjai. Saya dulu kan di Selesai. Dulu kami pun di sana ngerehab masjid juga, Pak. Aduh, tantangannya memang bikin yang kayak gini ini bukan gampang ini tantangannya. Ada yang bilang ngopoi masjid gede-gede, sing isi nggak jelas. Udah, kita bangun dulu fisiknya, nanti baru kita bangun manusianya. Cuman kan duitnya nggak siti kayak Pak. Allah Maha Kaya, saya bilang, lempoyo Allah Pak, kami akeh angsuran. Aku batin suwi-suwi KCC, kakian cocot batin. Terus apa saya bilang, udah ya nanti Allah mudahkan itu. Ya mau berapa lama siap? Berapa lama pun nggak apa-apa. 10 tahun lah baru siap. 10 tahun pun nggak masalah. Setelah ninggal, kau ninggal nanti anakmu yang nikmatin masjid. Toto satu orang ada yang tunjuk tangan. Udah biarkan aja Pak anjing menggonggong. Kapilah tetap berlalu. Lah malah diomongi anjing. Akhirnya jalan terus. Kita kalau niat baik, sepanjang yang mau kita lakukan baik, jalan terus, jangan ragu. Allah pasti bantu. Ada aja kemudahan. Ada yang tunjuk tangan, saya Pak, saya kirim nanti semen 500 sak. Aku 300 sak Pak, aku 100 sak. Malah kami yang keternya teting. Pak, nanti keramiknya dihitung ya, granitnya. Granit dari aku. Allahu Akbar. Pak, minta maaf Pak, nanti kalau perlu kayu itu di ladang saya pohon durian, buahnya udah nggak bagus. Ada 3 batang, ambil untuk masjid. Nanti kalau mau ngecor perlu bambu, ambil dari ladangku Pak Ustadz. Berapa batang kalau perlu habiskan. Ada yang bilang nanti batu bata aku kirim 20.000. Ada aja jalan. Yang nangis saya Pak, supir truk. Supir truk malam pulang, dituangnya 1 truk sertu di depan masjid. Supir, ya Allah. Ada juga yang bilang, mama, aku minta maaf Pak, kami nggak bisa bantu apa-apa. Lakiku udah 3 bulan nggak kerja. Kenapa Bu? Dipecat. Kerja nanti pabrik kecap. Kalau bisa dipecat, nyolong kecap, belum lulus. Tapi kau pun ngerti, Pak, aku kerja dodolan pisang goreng, tahu isi, risol, bakwan, tekan tilang, gak ada masalah. Nanti gotong royong, risol, bakwan yang kirim ke masjid. Kalau nggak bisa bantu makanan, Pak, minimal bantu tenaga, gotong royong datang. Kalau nggak bisa bantu tenaga, Pak, kasih ide, kasih saran yang bagus. Nah, iku pun nggak iso, Pak, minimal cocotmu menang, wis iku ae. Kadang-kadang ada model orang bantu orang nyalah ke, enek juga model wong koyo ngono. Aku nek aku Israel tak tekek tenan wong koyo ngono. Bangun dulu fisiknya. Nah, ini udah selesai. Terus sekarang tugas kita masuk ke dalamnya. Karena sekarang orang Islam ini model macam-macam. Ada yang mau aja nyumbang untuk masjid, tapi nggak mau ke masjid. Itu macam mana Pak? Ibarat beli tiket pesawat, tapi nggak ikut terbang, kan sayang. Ini juga model wong, urip gak gelem nang masjid, tapi ninggal keter, jaluk nyolak ini nang masjid. Kan wisin. Wis ninggal bojoe metu Wak Najir bojoku nyolak ini nang masjid ya Wak. Najir arek ngomong iya, bojomu gak pernah nang masjid. Arek ngomong enggak, uduk masjidku. Dan Najir pun gak ikhlas, ya wis. Boleh Wak, ya wis, gak masalah. Boleh apa ora Wak, gak masalah, ya wis. Lebok ikan doko nang masjid, tekan masjid malaikat kaget, lu tumben Wak, urip gak pernah nang masjid. Dan nyolatkan jenazah itu di rumah sama di masjid sama aja, gak ada kelebihan sholat jenazah di masjid kecuali lebih lapang. Ini kadang kuburan ujung, omah tengah kono, gini masjid, wis, nek nang omah Jembar, sholatnya nang omah. Kecuali mau ke kuburan melewati masjid, mampir sholatkan, lanjut. Iki kadang kuburan ujung, omahe kono gede, kene masjid. Wis ninggal pun ngeteri wong ae. Go masjid, go nang masjid, gotong. Wis bar balik meneh nglewati omah. Wis ninggal kok ora meneh mayat. Urung meneh wis dilebokke kerndo nang masjid lali ndase lindi. Sering tak delok kejadian ngono iku. Arek salat gaduh. Iki ndase lindi monyi ngono aja.
Rosokku lagi iki mau wak, rosokku cocot kuwi ku rosokku. Lho kenapa wak? Nek salah tanggung jawab kuwi. Salah piye wak? Iki lanang imam ngadeg cerendas. Salah tanggung jawab nih. Aku nggak ngerti wak. Nggak ngerti aja milu ngomong. Ya takok lah sing ngeleboki kerendo wak. Sapa ngeleboki? Kami wak. Ndas ling ndi mau? Ya urusan ling angkat lah wak. Mana urusan kami meneh. Sapa ling angkat? Kami wak. Ndas ling ndi mau? Keneng ka iro mau wak. Angkat-angkat wae mau. Pesong kalian kabeh. Iki lanang imam ngadeg cerendas. Nek salah sapa tanggung jawab? Wis intip ae wak. Intip piye timbang salah kabeh kita. Terakhir inajiri pun bilale milu ae ngintip. Mayate negor makalah wong mayate. Ini soal jenazah ini ku tengok sering orang berdebat-debat. Macam di Perbaungan yang meninggal perempuan, udah dimasukkan ke rendo. Mau masukkan ke masjid, pintunya kecil, nggak muat, dibuka tutupnya, baru muat. Sampai dalam ditanya sama Bilal, Pak Bilal, nggak sih sebelah di kanan, kanan. Boleh, sebelah kanan. Bilalnya keluar ngambil wudhu. Familinya datang, aku mau tanya sama kalian, ya Wak, ini yang meninggal laki apa perempuan? Perempuan Wak, loh jadi kok kepalanya kanan? Loh, tadi kata Bilal kanan Wak, nggak ada, laki kanan, perempuan kiri, salah ini. Jadi kayak mana Wak? Puter, salah. Puter meneh, kurang kerjaan. Nah, nggak lama Pak Bilalnya masuk lagi. Yuk, mulai. Ya Wak, as-salatu jami'an. Engko sih. Kenapa Wak? Iki tuh proba meneh iki. Maksudnya piye Wak? Aku kan mau ngomong ndase kanan kok sebelah kiri. Dulure protes Wak, omongnya nek lanang kanan wedok kiri. Sapa nek ngomong? Dulure geneng, lanang wedok kanan ngarang deh ini. Jadi piye Wak? Puter meneh. Mayate pun sambat ngumpet Wak, mumet. Lo dipikir itu kan kalau yang ninggal laki imam berdiri dekat kepala mayat. Kalau yang ninggal perempuan imam berdiri dekat perut atau pinggang si mayat. Letak kepala lain, daerah lain-lain Pak. Ada yang laki kepala kanan, perempuan kiri, ada yang dua-dua kanan. Sebetulnya mau kanan mau kiri, yang penting posisi berdiri imamnya. Yang salah nyolatkan jenazah kalau mayatnya diberdirikan. Nah, itu salah. Ada depan pula imamnya kalau mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Urung patang takbir gantian mayate tangi imam eling ninggal. Kadang-kadang macam-macam, hidup nggak pernah ke masjid, tapi ninggal sibuk, minta nyolatkan di masjid. Ada juga model orang, hidup nggak pernah ke masjid, sekali lu ngonang pakem, mampir nang masjid, numpang ngoyo lah. Itu loh kirain. Ujarku nek gur numpang ngoyo iku mau nang galon, SPBU, ke masjid nggak pernah, sekali mampir ninggal ke najis. Kan kurang ajar ini. Selentik jin mampus Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, bukankah salah satu yang mengangkat bala dari kampung itu kalau masjidnya makmur? Innal ahamu bi ahlil ardi adzaba. Allah sudah ingin menurunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazartu illa umuri buyuti. Ditengoknya masih banyak orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya di bumi. Maksudnya masjid. Sarabtu adzabi anhum. Kami angkat azab dari kaum. Jadi kalau ibu-ibu hari ini suaminya tiap hari sholat di masjid, saya kasih selamat. Berarti suami ibu itulah penangkal bala di kampung ini. Mungkin Allah sudah ingin nimpakan azab, tapi nengok suami ibu yang tiap hari sholat di masjid, nggak jadi. Datang kasih sayang Allah, diangkatnya azab. Sujud syukur ibu kalau punya suami tiap hari sholatnya di masjid. Kalau perlu museumkan suami ibu yang kayak gitu. Oh, kalau suamiku bukan sholat di masjid lagi tiap hari, Pak. Malah tiap hari azan. Mulai sombong mama itu. Tukang azan pun jangan dianggap sepele. Tukang azan itu, Bu, mulia itu. Imam, mulia. Tukang azan, nggak kalah mulia. Kenapa? Dia yang manggili orang tiap hari memenuhi panggilan Allah. Makanya di kitab Durrah itu 3 macam manusia. Sampai masuk ke dalam kubur, ulet cacing pun nggak berani mengganggu tubuhnya. Siapa aja Pak? Satu penghafal Quran. Itulah yang kejadian di Bandung 2008. Ada masjid dibongkar. Apa bukan masjid? Masjidnya mau dibesarkan, master planning kena kuburan kiai.
Minta izin istrinya, anaknya untuk dibongkar, dipindahkan. Diizinkan sama anak-anak ahli warisnya. Dibongkar, kaget orang semua, Pak. Lah, dibongkar kok papan lahatnya masih utuh. Kain kapannya masih utuh. Bau kapur barusnya masih jelas. Mayatnya masih tersenyum. Udah 26 tahun meninggal. Kok bisa, Pak? Nggak berani ulet cacing memakan tubuhnya. Kiai itu hafal Quran 30 juz. Makanya saya seneng nih di lingkungan ini saya dengar banyak mama-mama yang udah hafal 20 juz. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz pokat, juz belimbing. Mungkin kalau disebutkan 30 juz pun hafal itu mama-mama. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, selamat kalau ada orang tua yang anaknya lagi ngapal Quran. Saya kasih selamat. Ibu udah punya modal untuk masuk surga. Pikir ibu masuk surga itu gampang. Ibu mau masuk surga, nggak punya orang dalam, berat. Lo apa masuk surga pakai orang dalam, Pak? Pakai. Alasannya ada-ada aja. Saya yakin kan pakai. Serius kenapa, Pak? Serius. Siapa orang dalamnya, Pak? Anak yang hafal Quran, kata Nabi, bisa menarik 10 keluarganya masuk ke dalam surga. Kalau udah 10 keluarganya ditarik, apa enggak bapak mamanya duluan yang diselamatkan? Alhamdulillah lah Pak, anak abangku hafal Quran 30 juz. Iku anak kakangmu, du anakmu. Wah, aku kan mamangi Pak, yo masuk lah. Yo nek masuk, tapi 10. Yo 10 kan dulure oke. Yo rasa aku masuk, masa enggak masuk. Mokso deh. Ngarep-ngarep, ditolong ponakan nang akhirat. Oh, nang akhirat dicek malaikat, rupanya mamangin nomor 11. Yo enggak masuk deh. Makanya kalau bisa anak sendiri. Oh, itu maka saya buka pondok pesantren itu di Cengketuri itu ya memang di situ stressingnya itu ya di tapis Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dijaga Allah itu sampai ke dalam. Yang kedua, orang yang rajin bangun tengah malam. Oh, kalau itu aku rajin, Pak. Ngopoi, nguyo, Pak. Nek gur nguyo jadi anggar. Nek tangi nguyo turu meneh, nguyo turu meneh. Wis esuk nang puskesmas ae cek gula. Jadi maksudnya Pak, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Terus yang ketiga yang dijaga Allah sampai ke kubur, muazzin, tukang azan. Aku ceramah di Brandan ada yang tunjuk tangan. Maaf Pak Ustadz, ya tukang azan disayang Allah. Betul, mayatnya nggak busuk. Ya kalau dia ikhlas. Kalau tukang komat, ngomong deh. Menang buku nggak ada yang bahas tukang komat, wah, sini dibahas tukang azan. Jadi tukang komat piye iki Pak? Ya aku nggak ngerti nang buku dibahas tukang ajan kok, bukan tukang komat. Aku tiap hari komat tapi nggak ajan. Jadi piye iki? Tak dulu kok mulai nesu deh. Aku wedi deh nggak komat meneh ya tak rasa awak busuk separuh lah wak atau ngomong. Jadi nggak komat meneh deh. Kenapa tukang ajan mulia? Oh, itu pejuang tukang ajan. Senin subuh yang ajan dia yang datang cuma 10 orang kapok enggak Selasa ajan lagi tahu hujan gerimis Selasa yang datang cuma 5 orang ya Rabu tetap ajan malah diganti-gantinya lagunya Senin pakai lagu MNCTV dia Allahu Akbar bukan ditangi wong tambahnya kabeh. Nah, nenan awak nih aja nih malah membentuk pulau-pulau lang bantal-bantal. Selasa dibawanya lagu Masjidil Haram Mekah. Rupanya dia pernah umroh, Bu. Lengket lagunya di kepalanya. Ibu antinya ajan lagu Masjidil Haram. Allah Akbar malah mimpi umroh ke kampung bodoh. Perasaan nang Mekah kabeh, emang payah tenan ngecek wong subuh. Rabu dibuantinya lagu Tanjung Bali, Bu. Orang Tanjung Bali tahu lah kan jago-jago ngayak lagu. Pakai variasi malah aja nih belok nyasar. Hayya 'alas shalah.
Allahu Akbar. Ayah ala sholat jadi wakbar. Kena ngomong ngelilir pau, ayah janopo ayah ala sholat akbar. Bar ngomong pau turun. Hari Kemis terakhir sesak napas tukang ajan mau. Bendino kena hujan, itu pun nggak kapok-kapok, tetap ajan. Malah 3 kali sambung napas karena sesek asma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entong gue masjid ngintip ninggal nggak apa-apa. Bar ngintip turu meneh. Ya Allah, nang payah kali ngajak orang ke masjid. Jengkel tukang ajan terakhir dibantinya ajan hari Minggu jam 9. Sekampung kaget lo ajan apa iki, Bang? Embo lo kok eneng ajan jam 9. Hujan ora, gempa enggak. Toto calajang ngomong, wong gila masuk masjid, wong gila masuk masjid. Ada apa, Dek? Orang gila masuk masjid. Bang, usir. Senang warung-warung diceluk. Rame terakhir masjidnya. Buka pintu, ngapain kau? Ajan. Ajan apa? Subuh. Pesong kau. Pesong kenapa? Jam berapa ini? Jam 9. Udah gila kau. Gila kenapa? Mana ada ajan subuh jam 9? Yang pesong aku apa? Kalian. Aku ajan jam 5, kalian nggak datang. Aku ajan jam 9, kalian datang semua. Yang pesong siapa sekarang? Makanya memang tukang ajan ini perlu juga ada pesong-pesongnya sekali-sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makmurkan masjid. Aceh ketika terjadi tsunami. Ini coba soundnya agak ekonya dikurangi sedikit. Bang. Tes. 1, tes. Ya kalau terlalu eko Bapak dan ngono-ngono Ibu aku wis mandek den enggak mandek-mandek nang. Jadi Bapak Ibu, ini aja lebih enak gini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Aceh waktu terjadi tsunami Aceh, air setinggi 6 meter, diterjang Kodam, diterjang Polda, diterjang kantor gubernur, kantor wali kota. Tapi ketika air tsunami hendak menghantam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, airnya terbelah menjadi 2. Ribuan orang yang masuk ke dalam masjid selamat. Termasuk ada 2 orang Cina nyelonong, meluai masuk. Selamat dia. Ibu-ibu, seminggu kemudian dia sadar masuk Islam. Allah buktikan masjid sumber keselamatan. Ulele, rata rumah semua dengan tanah. Yang selamat cuma masjid. Banjir bandang Bukit Lawang dulu. Bapak Ibu, berapa banyak hotel, wisma, losmen habis disapu banjir. Yang selamat cuma musola di pinggir tebing. Allah mengingatkan kita, siapa yang mau selamat, masuk ke dalam masjid. Cuman kan yang disuruh ke masjid bapak-bapak, Pak Ustadz. Ya iya, Aisyah memang mencontohkan dia sholat di rumah. Cuman ibu pun nggak boleh lupa, Aisyah tuh rumah Nabi itu dulu sama masjid berdempetan. Dulu satu jendela masjid dibuka, itu ruang tamu Nabi. Jadi kalau ibu mau sholat di rumah karena Aisyah sholatnya di rumah, ya nggak apa-apa. Tapi ibu tetap wajib ikut makmurkan masjid. Cuman caranya? Ibu lah yang mendorong supaya suami mau ke masjid. Cuman ngasih tahu bapak-bapak ini bahasa dipilih. Kadang-kadang mama-mama ini maksudnya bagus, cuman cocoknya lancip kadang-kadang. Ngomong iku apik tapi nyakit ke. Masjid, tuwa, mampu lemah. Tobat-tobat, ya aku tinggal nunggu nek Senin Kemis. Bapaknya pun nangis, maksudnya apa? Mampu lemah. Mentang-mentang gulaku 600 ke sembarangan ae ke ngomong ya enggak duisin kenapa tonggo yang bedino nang masjid ke nang omah ae sapa tonggo nang masjid kae wak legino kae ambedino nang masjid ya wis kowe kawin karo legino kadang maksud betul cara nyampaikan salah pun ujungnya gaduh. Coba bahasanya dipilih, Bang ke masjid kenapa Bang, kapan lagi mau ngasih contoh mana anak. Aku entah kenapa, kalau nengok abang ke masjid itu pakai baju koko, pakai sarung. Kayaknya kok aku bangga kali jadi istrimu. Kayaknya adem di sini. Itu sarung udah aku siapkan. Mau gajah duduk, nungging, telungkup, telentang, sana kabeh.
Mau cap mangga, bacang, kueni, silahkan. Suaminya pun semangat. Nanti pulang dari masjid gorengan pisang kepok. Dan pun semangat. Iki enggak, mambu lemah. Kena tunjang si Sendriko. Nah, saya pernah ada ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, maaf ya, kenapa? Kenapa Islam tuh bedakan laki-laki sama perempuan? Maksudnya kayak mana? Laki-laki nggak ada sholat Jumat, kok perempuan nggak ada. Ibu nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Di Mekah Madinah tuh lazim perempuan sholat Jumat. Kita di sini nggak lazim. Ibu nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Tapi ibu kalau mau dapat pahala sholat Jumat, yuk cari pahala sholat Jumat dengan cara urusi suami yang mau sholat Jumat. Dan ikut menghormati Jumat. Cara menghormati Jumat, Jumat itu hari raya kita, Bu, seminggu sekali. Hari raya orang Kristen, hari Minggu, seminggu sekali. Jadi Jumat itu hari raya. Kalau namanya hari raya, hormati. Nyayur tuh jangan yang makruh-makruh lagi dimasak. Udah tahu Jumat ngerendang jengkol. Nauco pete. Jengkolnya kelas. Ujui Bali itu kalau ladang mangan semangat, kurung wajan langsung nang masjid gosok gigi pun ora. Sampai paling ngarep imame walad dolin deh nombo tenan. Amin. Assalamualaikum pangsan wawa telur. Jam 9, carikan selop suami itu, cuci. Udah siap, tiliskan di depan. Lakiku ini harimu jadi tamu Allah. Bersihkan. Jadi suami nengok, udah tengok, bersih kali. Dia pun makin sayang sama ibu. Kadang suamimu sholat Jumat aja nyari selop keter, ngarep selop mertua, mburi selop mantuni, samping selop anak, sekolah keliling-keliling, boleh sekali itu nangis pokok gori. Itu pun sebelah swallow, sebelah Jepang. Antara udah ketinggalan, samber aja swallow sama Jepang tadi. Itu ibu yang malu. Masa sholat hari raya sebelah swallow, sebelah Jepang. Yang parah pulang malah bawa karpil pula. Sampai rumah istrinya nyambut, berhasil sholat Jumat ya. Berhasil piye, lah kok iso itu karpil piye cerita nih. Wis kita eling ngerti yuk, cas pula itu suami istri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah jam 11, carikan bajunya, sunnah. Warna-warna polos, putih polos, biru polos, hijau polos. 3 warna paling dicintai Nabi. Taruh di atas tempat tidur. Sarungnya, pakaian dalam. Jadi dia siap mandi, ibu-ibu mau berangkat, udah tersedia semua. Bapak ini kalau nggak ibu urus, kadang suka asal. Ini pakai sholat Jumat, pakai kaos. Lu apa nggak sah, Pak? Ya memang sah. Cuman masa sholat hari raya pakai kaos. Terus gambarnya burem. Sing burine pun batin. Jadi gambar opo lah baju awak iki. Wis-wis diperhatike rupane Jokowi Ma'ruf Amin. Kan suwi tenan urusan baju ini. Malaikat pun batin. Kampanye ini ngomongnya malaikat juga. Urus suami itu. Jadi kita nggak sholat Jumat pun, ngurus suami yang mau sholat Jumat, itu pahalanya udah kayak orang sholat Jumat. Dah, ini satu, makmurkan masjid. Ibu-ibu, apa kata Allah? Alladzi barokna haulah. Antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kami berkahi sekelilingnya. Masjidil Haram itu di dalamnya ada bangunan persegi 4 namanya Ka'bah. Gara-gara Ka'bah, kaya orang Mekah. Ini hari nggak kurang 2 juta orang setiap hari mau mengelilingi Ka'bah. Kalau yang 2 juta orang ini per hari belanja 500.000 aja bawa uang tiap hari, 500.000 kali 2 juta, ibu ketik di kalkulator, jebol kalkulator ibu, nolnya nggak cukup. Negerinya tandus, beda sama Indonesia. Indonesia dilempar tongkat jadi tanaman. Di Mekah tanaman dilempar jadi tongkat. Tapi karena berkah, rakyatnya kaya. Hidupnya penting berkah. Umur, bukan masalah panjang, tapi berkah. Umur 95, tapi pikun. Untuk apa? Saya kalau ditakdirkan 90-an, tapi pikun. Kalau bisa minta, nggak usah pun nggak apa-apa lah. Jadi dosa aja sama cucu.
Apa ciri-ciri orang pikun, Pak? Nanti ke masjid naik kereta, pulang jalan. Sampai rumah anaknya negor, kereta ini, Pak, kereta apa? Tapi nang masjid numpak kereta mau. Astagfirullah, Melayu menembalik nang masjid. Tekan masjid, BKM takok, lali yo, Pak. Enggak, olahraga DC. Apa enggak? Pikunnya pun kementus bawa itu. Umur bukan masalah panjang. Loh, saya namu ke rumah kawan saya. Orang tuanya umur 91. Saya ngobrol sama anaknya. Tak tengok jam 9. Gak lama orang tuanya keluar. Wajahnya basah, tangannya basah. Sholat di musola rumah. Saya tengok, ya Allah, 90-an masih rajin sholat duha. Turun dari musola, tak salam, tak cium tangannya, ngambil berkah lah, kek. Berkah apa? Aku salut nengok kakek. 91 masih rajin sholat duha. Yang duha siapa? Loh, tapi kakek baru sholat. Aku juhur, pau. Lo tak lo jam 09 lo juhur apa jam 09? Nah, datang nih anaknya kok juhur. Ya wis nyanyok. Untuk apa 90-an? Maka umur itu yang penting berkahnya. Umur yang berkah itu yang kayak mana, Pak? Umurnya itu mendatangkan kebaikan. Umurnya itu selalu dibuatnya berkarya untuk buat baik, sehingga akhirnya orang akan mengenang dia sebagai orang baik. Yuk, tiap hari buat baik. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Supaya umur berkah. Kita mau anak yang berkah. Anak ini juga bukan masalah banyaknya. 3 pun anak, yang satu pedagang yang beriman, yang satu guru yang taat, yang satu ustadz kayak yang ceramah. La ilaha illallah. Apa nggak bahagia kali orang tuanya itu. 9 pun anak, kalau yang 3 agen sabu, yang 3 agen togel, yang 3 maling gas, apa nggak kiamat mamanya. Bukan masalah banyaknya, tapi berkahnya. Harta juga bukan masalah banyaknya, tapi berkahnya. Banyak juga orang harta melimpah, tapi nggak ada kebahagiaan hidup. Kenapa? Nggak berkah. Makanya kata Nabi, bahagia itu hahuna, letaknya di sini. Bukan di bentuk rumah, bukan di merek mobil, bukan berapa banyak uang di rekening banknya. Tapi bahagia itu letaknya di sini. Faktanya, banyak orang tinggal di rumah mewah, mobilnya mewah, tanah rumahnya lebar, tapi nggak pernah ada kebahagiaan. Kadang-kadang rumah lebar, mobil mewah, rumah mewah, surat tanahnya pun di bank sumut aja. Malah lebih tenang kita, walaupun rumah kecil, tapi suratnya nggak pernah di bank, orang kontrak. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nggak ada jaminan, orang rumah besar, megah, pasti bahagia. Oh, belum tentu. Kadang-kadang orang kalau terlalu kaya malah kena penyakit Fatimah. Apa itu, Pak? Kayak tidur malam. Orang yang kebanyakan bisnis itu, Bu, kadang-kadang malah payah tidur. Rupanya orang bisa tidur tenang apa enggak, kata ahli psikolog, tergantung ininya. Yang menyebabkan orang nggak bisa tidur bukan di mana rumahnya. Kadang ada orang rumah pinggir jalan. Sebentar truk lewat, tau-tau anak lajang geber-geber, tau-tau Vespa tua lewat, tapi kok turunnya nyenyak. Ada orang rumahnya di dalam tenang, pakai spring bed, pakai AC, malah payah tidur. Kenapa? Rupanya yang menyebabkan orang payah tidur bukan di mana letak rumahnya, tapi karena ininya jalan terus waktu dia harusnya tidur. Makanya hidup ini pun kalau kebanyakan pikiran, malah payah tidur. Nggak ada nikmatnya. Tahu-tahu yang jaga sawitnya ngelapor, Pak, sawit kita dicuriin orang terus. Macam mana lah ini, Pak? Kalau bisa diparet aja lah yang dalam. Mau berapa lagi modal begonya ini? Tahu-tahu besok ngelapor lagi yang jaga tambak udangnya, Pak. Udang kita tambaknya jebol, Pak. Udangnya belepasan. Mumet, paleroiso turu. Hari ketiga yang jaga lembunya ngelapor, Pak. Lembu kita beranak. Alhamdulillah. Udah 2 hari kabar gak enak terus. Rupanya hari ketiga kabar gembiranya. Anaknya apa? Jantan, Pak, 2-2. Tapi 2-2 mati, Pak. Tambah stres lagi. Sementara ada orang jualan pecel, habis asar keluar, jam 6 pulang, pecelnya habis, barisa turu ngorok-ngorok, apa itu, membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang hidupnya sederhana,
Tapi ininya malah lebih bahagia. Kaya tuh di sini. Banyak orang sawah luas membentang, pabrik tinggi menjulang ke sana kemari naik kapal terbang. Uangnya numpuk di bank. Kalau makan pakai rendang, ditambah udang semampe-empek dari Palembang. Tapi sayang walau dia bergelimang uang, hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Kenapa Pak? Orang lakinya mata keranjang. Ketangkep melarikan mantan istri orang. Janda seni semayang. Sementara ada orang tinggal di rumah dindingnya papan, separuh batu, lantainya semen biasa, TV-nya 14 inci, atapnya seng, nggak ada asbesnya. Tapi kalau rumah tangganya tentrem. Suaminya nggak pernah macem-macem, nggak pernah WA-an sama istri orang nggak punya handphone. Anaknya pun taat. Maka ibu-ibu, kaya itu bukan bukan merek mobil, macam mana bentuk rumah. Hahuna di sini. Kadang-kadang kita pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik. Maksudnya cemana Pak Ustadz? Pengagum itu, kadang-kadang dia lebih bahagia daripada pemilik. Berdiri kita di simpang 12 sana. Toto lewat Toyota Camry, supirnya di depan. Yang punya mobil di belakang, ibu-ibu muda, kacamata Ray-Ban, nengok handphone yang model lipat itu. Handphonenya di-scroll bola-balik, nengok ke atas, ya Allah. Orangnya yang punya Islam, mobilnya mewah, wongi ayu. Kita yang seneng nengoknya. Padahal yang di mobil itu pening, mikirkan angsuran mobilnya 35 bulan lagi. Ngisi minyaknya tiap hari, pajak tahunannya, gaji supirnya, belum lagi biaya asuransi mobilnya, belum biaya door semirnya. Kadang-kadang orang bahagia itu cuma pandangan mata kita aja. Bisa jadi kita lebih bahagia daripada dia. Allah Ustadz kan cuma nyeneng-nyenengkan kami aja. Enggak, memang iya. Mobil dia mewah Pak Ustadz. Yang mewah kan tapi itu aja. Ibu ke kampung Lalang pergi lain motor ibu. Pulang lain lagi mobilnya. Malah supir bolak-balik ganti lagi. Walaupun kalau warnanya kuning aja gak ganti-ganti. Itu aja pun kalau kita syukuri, bahagia hidup. Saya makanya di BJ ada yang pernah nanya saya, Pak Ustadz minta maaf ya, saya mau nanya. Apa itu? Tapi Ustadz jangan marah. Aku batin, pasti nggak genah ini pertanyaannya. Apa? Mau apa kok? Enggak, aku mau nanya aja Ustaz. Tapi Ustaz jangan marah lah, janji. Apa itu? Jangan marah ya? Iyalah. Kenapa? Minta maaf ya Ustaz. Ya. Kira-kira lah Ustaz. Iya. Itu kalau Syahrini mau sama Ustaz, Ustaz mau enggak? Kata dia. Aku tak delok iya cocok tiling ngomong. Terakhir aku bilang, kok ngenyek apa macam mana? Enggak Pak Ustaz. Aku serius. Serius. Jadi maksudmu, kau nanya Syahrini. Iya, ini Syahrini mana? Syahrini artis, Pak Ustaz. Aku jawab ini. Jawab Ustaz. Jawabnya main-main apa serius? Serius, Pak Ustaz. Oke. Ini Syahrini artis ya? Iya. Kau kan tadi nanya kalau dia mau kan? Iya. Aku nggak kepedean ini. Ini kan kalau dia mau. Iya. Aku yang nggak mau. Allah pasti nggak mau nolak. Enggak, betul aku nggak mau. Kenapa Ustaz? Kurang cantik. Bodoh orang bilang kan Syahrini kurang cantik. Jadi kenapa kok Ustadz nggak mau? Aku ngagumi aja. Kalau memiliki aku nggak. Kenapa Pak? Aku pernah nengok berita di entertainment di TV. Kamu tahu, Syahrini itu beli bulu mata sebelah 5 juta. Itu. Kanan kiri apa nggak 10 juta. Mau berapa kali ceramah Isra Mi'raj aku belikan bulu mata dia. Itu baru bulu mata. Syahrini beli tas saja terbang ke Hong Kong. Aku belikan orang rumah di pajak Hongkong, kan udah beda kan? Akhirnya, yang pasti membahagiakan kita, yang ditakdirkan Allah sama kita. Yang penting syukuri. Berarti kan tetap Anjeli juga yang terbaik di rumah. Ibu pun keluar kemana aja nampak suami orang ganteng kaya, belum tentu itu cocok sama ibu. Yang pas itu yang memang udah ditakdirkan Allah sama ibu. Ya wak legimin itulah. Maka sayangi legimin, cintai legimin, kasihi legimin. Kalau perlu museumkan wak legimin. Jadi hidup ini yang kita cari apa Pak? Berkah. Nah, ini inti Isra Mi'raj malam ini. Yang pertama apa aja Pak Ustadz? Allah nunjukkan kekuasaannya. Yang kedua, makmurkan masjid. Yang ketiga, buru berkah dalam hidup. Ini inti Isra Mi'raj malam ini. Kalau sholat saya udah nggak bahas lagi. Saya yakin yang hadir di sini semua rata-rata wajahnya pun wajah-wajah sholat. Amin.
Saya dulu guru saya ngajarkan di pesantren, gimana cara nengok wajah orang yang sholat. Saya tengok banyak di sini. Itu nampak keningnya bercahaya dia, kena sinar lampu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebentar lagi, bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Anak-anak seneng nggak datang Ramadan? Jujur, seneng nggak? Sekali lagi, seneng nggak? Kata Nabi, man fariha bidukhulu Ramadan, haramallahu jasadahu ala nirot. Siapa gembira datang Ramadan, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Gembira aja, Pak? Iya. Gembira aja, Pak? Gembira aja datang Ramadan, nggak masuk neraka, Pak? Iya. Gak usah puasa, Pak? Cocotmu ya puasa lah, Pak. Gembira yang dimaksud itu, orang beriman tuh bertekad dalam hatinya, aku nggak akan sia-siakan Ramadan tahun ini. Kenapa? Nggak ada yang jamin tahun depan kita ketemu lagi Ramadan. Makanya orang mempersiapkan diri itu nyambut Ramadan, kalau ulama-ulama dulu dari Rojab, Sya'ban, tingkatkan terus intensitas ibadah, masuk ke bulan Ramadan, level imannya sudah tinggi. Dan Nabi mengatakan, aku tidak pernah puasa sunat sebanyak di bulan Sya'ban. Itulah cara Nabi mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Biasanya orang kalau mau masuk Ramadan ziarah kubur. Ibu kalau mau ziarah, saya ingatkan satu. Sebenarnya kita disunnahkan di kuburan itu berziarah, nggak usah terlalu lama-lama di sana. Makanya kalau ibu mau baca Yasin, nggak usah baca Yasin di atas kuburan. Baca dari rumah aja. Niatkan untuk yang mau ibu ziarah. Sampai, Pak. Insya Allah sampai. Nanti nggak sampai, Pak. Ya tes lah. Nanti biar kami kirim dari sini ke Pak. Kalau nggak percaya. Dah, siap. Ibu dari rumah pakaian yang sopan. Jangan ziarah pakai celana ketet, kaos ketet. Modal modal selendang toh, kacamata reben, nanti mayat-mayat selera nengok ibu pening. Bawa bunga Pak Ustadz, bunga lebih dekat ke budaya Hindu. Bawa aja air untuk cuci tangan, alat bersih, koret, misalnya apa. Berangkat ke areal kubur. Sampai ucapkan salam dulu untuk penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun, wa nahnu lakum taba'un, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Mana pal panjangnya kayak gitu, Pak? Ya udah yang disingkat aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu aja pun jadi. Pak, kalau misalnya lupa juga gimana, Pak? Ya udah assalamualaikum. Itu aja pun jadi. Kalau itu pun lupa, Pak, ya istri kowe dikubur sih sen ngono pun lupa. Pak, itu kalau kita mengucapkan salam apa mereka dengar, Pak? Kalau mereka nggak dengar, ngapain Nabi nyuruh? Mereka dengar, bahkan mereka jawab. Cuman karena alam berbeda, kita nggak dengar jawaban dia. Dan untung pun kita nggak dengar. Karena kalau dengar, kurasa ibu yang nggak tinggal diem, pasti ibu tinggal lari kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam warahmatullah. Mampir yuk. Balik mana? Buka sendal. Bunyi terompamu itu menyakitkan orang yang di dalam kubur. Kecuali kuburannya sangat semak, banyak duri, membahayakan, takut ada binatang berbisa. Tapi kalau bersih, buka. Dan jangan duduk-duduk di atas kuburan. Hadis sahih riwayat Muslim di kitab Irsadul Ibad, seseorang yang duduk di atas bara api, hingga terbakar kainnya, terbakar tubuhnya, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan itu. Dah, dari rumah udah baca Yasin, tinggal bersih-bersih. Siap, cari. Kalau Nabi dulu pelepah kurma, kita tak batang kamboja, tak batang mawar, tancapkan di situ. Baca doa, pulang. Masuk Ramadan, naharuhu siap, walailuhu qiyam, siang puasa, malam terawih. Anak-anak ingat, apa aja yang membatalkan puasa, makan minum yang disengaja. Kecuali nggak sengaja. Makan jam 10, ini hari-hari pertama sering ini. Atau mangan, dek sing sisa sahur wingi mau bengi. Mama ini negore pau. Apa mah?
Poso, astagfirullah. Tapi sayang tanggung gak enak, batal. Yang di mulut Pak, keluarkan. Kumur-kumur, bersihkan. Teruskan puasa. Tapi orang ngombe Pak, ya tahan dia lah. Masalah itu mendeli gitu Pak. Ya so, timbang ninggal, batal gaya lah puasa. Terus, muntah yang disengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Bersetubuh di siang hari dengan sengaja. Kecuali nggak sengaja. Ya mana tahu, lali. Cuman kok iso lali ya kaya ngono juga. Haid, haid perempuan, laki nggak ada. Kok nggak puasa toh haid, toko endas ini ngomong haid. Nifas, wilada. Wilada itu darah yang mengiringi waktu dia melahirkan. Murtad, ibu-ibu keluar dari Islam. Gila, hilang ingatan. Lagi puasa kumat gilanya. Toto siang kok Power Rangers, buka celono, manjat nang tiang listrik. Walaupun 1 menit, batal. Dah, terus Pak Ustadz, malam terawih. Jangan lagi gado-gado soal rakaat. Itu yang betul 11, Wak, 23. 11 loh, Wak, 23, Wak, 11, Wak, 23. Aku bocok kitab, Wak. Aku ndelok YouTube. Gaduh. Terakhir sih nggak terawih ngomong, untung kita nggak terawih, Wak. Malah sih menang lagi nggak terawih. Masing-masing punya dasar. Jangan berdebat gara-gara jumlah rakaat. Dah, tunaikan zakat, tadarus Al-Quran, dan jangan lupa masuklah ke Idul Fitri, jaga kefitrahan kita terus sampai ketemu insya Allah Ramadan tahun depan. Dan ibu-ibu di Ramadan, di Syawal itu kalau minta maaf sama bapak, biasakan sebelum berangkat sholat id. Bukan pulang dari sholat id. Kadang banyak orang berangkat ke masjid sholat id, pulang baru salaman malakinya. Di masjid 37 laki orang disalaminya semua. Suaminya sendiri orang ke-39. Kan udah nggak bener itu. Dan ibu pun kalau minta maaf sama bapak, saya saran, kalau mau ngomong, ngomong dulu. Kalau mau nangis, nangis dulu. Jangan ngomong sambil nangis, kami nggak paham. Ini kebiasaan nih wong iki. Oh, bojoin jagung itu. Kami kok nggak ngerti nih ngomong apa. Kok bapak ibu neneng pau-pau nyaut, ay podo-podo. Podo-podo. Ya podo-podo. Emang wis gila lah begini bang. Ya podo-podo. Aduh gila itu. Kalau perlu ibu tuh minta maaf pakai pantun gitu, kenapa bang? Bukan cincin sembarang cincin dipakai di malam pengantin. Bang minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Buah apapun nyaut lah dek, buah kentang, buah kemiri. Apa itu bang? Kalau nantang ayo kemari. Ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 23:10 waktu Indonesia bagian Medan Kriyo. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, kapanpun diundang, saya siap datang lagi, yang penting cocok. Ya Bu ya. Nggak, maksudnya cocok waktunya. Jangan bikin dosa, jangan buruk sangka. Aku nggak seburu yang kau kira. Nah, kalau udah bilang cocok, pasti pikirannya amplop aja. Orang saya dulu udah dipesan di sama almarhum bapak saya, Pak. Ya, Bah, aku ikhlas kok jadi penceramah. Ya, Bah, tapi aku minta tolong satu. Apa itu, Bah? Kok kalau diundang-undang orang ceramah, kok jangan pernah bikin-bikin tarif ya. Kok minta-minta sama orang bayaranmu harus segini. Kok haram kan itu. Ya, Bah. Rezekimu udah diatur Allah. Ya, Bah. Oh, nggak boleh jual ayat. Malu kok sama Nabi. Ya, Bah. Kalau ada penceramah pasang-pasang tarif minta bayaran, berdosa itu ustadznya. Iya, Bah. Saya ceritakan sama ustadz-ustadz kawan-kawan di Binjai. Abahku dulu bilang,
Kalau penceramah pasang tarif minta bayaran, ustadznya berdosa. Kawan-kawan bilang ya memang berdosa, Tat. Lebih berdosa lagi nggak bayar, kata dia gitu. Nah ini kawanku yang bilang. Yang pertama tadi kan apa? Aku kan cuma nyeritain aja. Ibu-ibu yang sudah akhirnya aku sangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTP malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Bobi, Raju, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda, kita bertemu kembali dari waktu dan kesempatan dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tocin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.